Shalom, Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat, khususnya anak-anak kami remaja yang menghadiri ibadah dari tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan ayat 2. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari seakan teman. Syukur atas bunga mawar indah tak tertulis. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri setiap saat. Syukur atas firman Allah agar tak kita sesat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 437 ayat 1 dan ayat 2. Baing tuhaki dung Yesus marinan dia Nasonang awon tung dame rohaki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Yesus Allah dung Yesus maringan dia. Naliluhian dapat sangguloki dung Yesus maringan dia. Mengasai dosaki di bain mudar nahi dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung sonang doa dung tu Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah,
Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1 dan ayat 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Roma 12, ayat 17 sampai ayat 21, kita baca bergantian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 1. Songgok Tuhan minadi Solomon, poton dini debataki, uhir patik muturah inon, poton dini debataki, dereng sigol pudi haroroni, molohoro dan sarton diki, didihon matu awon akimi, poton dini debataki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Nama minggunya ialah minggu ke-12 setelah Trinitatis.
Kita bersyukur pada hari ini kita dilayani oleh pelayan firman, Inang Pendeta Rita Siagian STH, pelayan liturgis, Amang Sintua Mangiring Purba, song leader Matius Siagian, pianis Maria Simarmata, biola dan pewarta saya sendiri Monika Simarmata. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa ya teman-teman, minggu depan tanggal 29 Agustus, seperti biasanya kita akan mengadakan ibadah mulai pukul 8 pagi dengan link Zoom yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup WhatsApp atau Line. Pengumuman yang kedua, teman-teman kami infokan kembali bahwa dalam ibadah minggu virtual ini persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Jessica Sihaan tanggal 20 Agustus dan Beverly Lumban Raja tanggal 21 Agustus. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya teman-teman, dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk pengumuman yang keempat, kita akan mengadakan PA Remaja pada hari Jumat tanggal 27 Agustus, jam 5 sore. Info lebih lanjut akan disampaikan lewat grup WhatsApp dan lainnya teman-teman. Kami nantikan kehadiran teman-teman. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PW nomor 2. Dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita nikmati pada minggu hari ini untuk ibadah remaja HKBP Menteng tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari kita ikuti bersama-sama. Kalau ada Alkitab di depannya atau HP-nya, tolong dibuka supaya Inang membacakan untuk kita semua. Baik, Inang akan mulai Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 18. Demikian dikatakan di sana. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas untuk anak-anak kami remaja HKBP Menteng yang mengikuti ibadah hari ini. Inang senang berkhotbah di remaja HKBP Menteng. Inang bisa mengingat wajah-wajah kalian. Semakin cakep pastinya ya. Makin ganteng, makin cantik-cantik ceweknya ya. Karena berada di rumah terus, nggak pernah kena sinar matahari. Jadi kalau orang yang berada di rumah itu makin cantik ya. Cewek-ceweknya nggak pernah kena sinar matahari. Dia rajin mandi, mengurus diri ya. Yang laki-laki juga ya. Inang percaya kalau kalian semuanya ganteng-ganteng. Laki-laki ingat memangkas rambutnya, jangan dibiarkan panjang. Itu. Jangan alasan nggak bisa ke barbershop. Jangan gitu. Ya, ingat juga untuk terus ganteng ya. Ya, baik. Untuk tema kita hari ini diberikan oleh gereja kita HKBP untuk kita nikmati adalah orang benar di mata Tuhan. Bagaimana orang benar di mata Tuhan? Waduh, itu mendengarkan tema ini langsung ada pertanyaan. Bagaimana ukuran benar di hadapan Tuhan? Apakah manusia bisa benar? Siapa dia? Bagaimana cara supaya bisa benar? Dan lain-lain ya. Jadi kalau bisa benar itu bagaimana? Nah, kenapa kita harus cari benar? Kenapa kita harus berusaha menjadi orang benar? Satu, kita lihat itu, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Dan orang-orang benar inilah yang bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi orang benar itu akan terberkati. Akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Inang yakin kita adalah orang-orang benar. Yang ibadah sekarang ini, Inang yakin ini orang-orang benar. Mengingat Tuhan membuka laptopnya, membuka HP-nya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dia sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baca juga itu di 1 Petrus 3 ayat 12. Dan ini khotbah kita ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya berkat-berkat Tuhan akan dinikmati oleh orang-orang benar itu ya. Sama seperti remaja hari ini. Memang ada firman Tuhan mengatakan itu. Kita pastikan nanti di 1 Petrus 3 ayat 12. Tuhan mendengarkan dan akan melepaskan mereka dari kesesakan. Seandainya ada persoalan kita, seandainya ada masalah menimpa kita, seandainya ada membuli kita, Tuhan berjanji Dia akan melepaskan segala kesesakan. Enak enggak? Enak dong. Orang-orang benar itu rupanya dikasihi Tuhan. Orang-orang benar itu rupanya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sama seperti kita remaja hari ini. Bisa menikmati berkat Tuhan. Inang pendeta bisa berkhotbah, kalian bisa mendengarkan, teman-teman kalian, perwakilan kalian, ada teman Inang di sini, si Monica, si Tania, si Matius, si Agian. Itu juga berkat Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa kita anak-anak yang sudah dibenarkannya. Jadi itulah yang kita harapkan. Umur panjang itu suatu berkat Tuhan juga. Kalaulah seperti orang-orang kita sudah lewat kemarin-kemarin itu, gak ada lagi umur panjang. Takut ya? Ya. Selagi kita ada kesempatan, mari kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ada rupanya ciri-ciri orang
yang benar dalam konteks ini. Apa itu? Takut akan Tuhan. Kalau dikatakan takut akan Tuhan, apakah kita menghindar dari Tuhan? Sama seperti takut kepada guru matematika, guru bahasa Inggris, menghindar, maunya ibu itu nggak masuk, bapak itu nggak masuk, itu menghindar, itu takut karena kita kurang. Tetapi kalau takut akan Tuhan, itu beda. Harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang memakai hidup kita. Justru kita kalau takut kepada Tuhan, menyerahkan diri, bukan jadi menyingkir, bukan jadi ngumpet, bukan jadi bersembunyi, tetapi harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti kita ini. Itulah yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau duduk di kursi untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan tertidur. Inang yakin nih, ada seperti itu perasaan Inang. Ada anak-anak remaja hanya buka laptopnya, tapi dia tidak ikut ibadah. Hanya supaya nanti kalau ditanya kakak-kakak sekolah minggu, sintua, pendamping sekolah minggu, ikut remaja enggak? Ikut. Jadi harus takut akan Tuhan. Tuhan itu ada sekarang di kamarmu. Tuhan itu ada di rumah kalian. Dilihat loh, kalau kalian tidak membuka laptopnya, tidak membuka videonya, ya itu termasuk juga nggak takut akan Tuhan ya. Suara Tuhanlah yang harus kita dengarkan. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Disitulah kita mendengarkan komando Tuhan. Disitulah kita mendengarkan suara Tuhan. Di ibadah-ibadah seperti ini. Komandonya itu menyuruh kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Itulah yang takut akan Tuhan. Yang berikut, yang kedua, orang yang dapat menjaga lidahnya. Itu orang benar. Lidah adalah organ tubuh yang kecil tapi cukup berbahaya, cukup berpengaruh. Karena lidah digunakan bisa untuk baik, bisa untuk jahat. Bisa untuk mendatangkan damai, tetapi bisa mendatangkan kekacauan. Tetapi lidah yang kecil ini harus kita jaga. Itulah orang yang bisa benar. Dijaga lidahnya. Banyak hoax sekarang. Iya katanya begini ya, iya katanya begini ya, iya katanya begini ya. Iya di TV ada, di Instagram ada, begini. Lidahnya rentan akan dosa. Yakobus 3 ayat 5 dan Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kalau orang yang tidak menjaga lidahnya bisa saja menyakiti hati orang lain, bisa menyakiti hati Tuhan. Ya, kalau menjadi orang benar bisa menjaga lidahnya dari hal-hal yang cemar. Lebih baik sedikit berkata-kata, banyak bekerja. Ingat enggak apa dikatakan guru bahasa Indonesianya? Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak banget omongannya, tapi enggak ada yang dilakukan. Iya Inang Pendeta, iya Ibu, iya Ma, iya melulu, tapi enggak ada yang dikerjakan. Oh itu salah. Itu orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan omongannya banyak, perbuatannya tidak ada. Apa itu istilahnya? No action, talk only. Hanya omong saja. Omong saja sekarang nggak laku ya. Harus ada aksi, ada action. Kalau dia mengatakan dia anak baik, lakukanlah kebaikan. Dia katakan dia sayang kepada mamanya, sayang kepada bapaknya, lakukanlah apa yang menyenangkan hati mama dan bapaknya. Ya, menyenangkan hati mama dan papa. Bagaimana? Iya, dilaksanakanlah tugasnya seperti biasa. Kalau pagi-pagi, kan kita sekolahnya daring nih. Kalau sekolah daring bukan berarti kita bisa ngumpet,
bisa nggak mandi. Biasakanlah hidup jujur, hidup baik ya. Pagi-pagi sama seperti biasa, jam 6 mandi, gosok gigi, sarapan, pakai baju sekolah, baru buka laptopnya untuk belajar. Begitu. Jangan kunyal-kunyal aja matanya, langsung duduk di depan laptop, rupanya dia nggak mandi. Wah, Inang bisa lihat-lihat itu karena ada remaja di rumah Inang gitu loh. Ya, kalau dia anak Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan. Gunakanlah lidahmu memuji Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat. Pujilah Dia, agungkanlah Dia. Jadi lidah kita ini, perkataan kita ini, sikap kita ini harus kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu orang benar ya. Lidahnya dikuasai, pikirannya dikuasai, omongannya dikuasai, supaya jangan cemar. Yang berikut, bagaimana sih orang-orang benar itu? Yang ketiga ini, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, ini lagi persoalan. Bagaimana menurut kamu yang baik itu? Menurut siapa yang baik itu? Atau karena kebaikan itu untuk pribadinya, kebaikan untuk kelompoknya, kebaikan untuk keluarganya sendiri. Jadi bermacam-macam ini baik. Kalau bagi Inang pendeta baik, ya seperti tadi yang Inang bilang. Kalau remaja itu maunya buka laptop, sudah mandi, sudah makan, ibadah, pakai baju bagus gitu ya. Oh enggak begitu Inang pendeta yang baik. Yang baik itu ya perangainya saja. Kalau penampilannya saja enggak baik itu Inang pendeta. Bermacam-macam penilaian tentang kebaikan. Apa sih standar kebaikan itu? Jangan kita berantem di situ. Sering itu orang tua sama anak-anaknya berdebat. Begini loh yang baik. Enggak mak, itu zaman kuno itu. Begini yang baik kata papanya. Enggak pak, itu udah ketinggalan zaman. Kalau datang tamu salam. Kalau datang tamu kasih tehnya. Enggak pak, bukan itu lagi yang baik. Simbak kerjanya itu. Kami enggak ada, enggak lihat aja, sapa-sapa aja. Iya, jangan kita berdebat tentang kebaikan. Tetapi kebaikan itu, mari kita lihat. Apa kebaikan itu di hadapan Tuhan? Kebaikan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kebenaran di hadapan Tuhan. Dengan cara yang baik juga. Itu ya. Jadi kalau budaya-budaya mungkin kalian menolak nih. Yang baik itu begini tadinya. Begini kata orang tua. Tapi dia nggak suka itu. Ayo kita berdamai. Sama-sama bisa menyenangkan hati Tuhan. Remaja, anak-anak, dan orang tua bisa melakukan damai di rumah. Jangan suka melawan orang tua. Ayat 17 kembali diingatkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Artinya Tuhan melupakan orang-orang jahat. Dan tidak akan beroleh berkat. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Wah ngeri banget itu ya. Kalau orang tidak suka melakukan kebaikan, dia termasuk orang jahat. Dan Tuhan melenyapkan ingatannya. Tuhan tidak mau mengingat-ingat dia. Artinya kalau Tuhan tidak mengingat kita, ya nggak ada dong berkat yang akan kita terima. Walaupun dia pintar, walaupun dia multi talent, nggak bisa kita terima berkat Tuhan. Adapun berkat itu dia tidak nikmati. Wah, rugi dong. Rugi ya. Artinya saat ini kita harus latihan memutuskan.
latihan untuk mengambil keputusan, untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, karena kejahatan itu termasuk dosa. Latihanlah kita untuk mengasah logika kita yang positif, mengasah otak kita untuk selalu berpikir cerdas di hadapan Tuhan. Anak Tuhan memilih melakukan yang terbaik. Itulah kebenaran. Inang ingatkan sekali lagi, bagaimana ciri-ciri orang yang benar itu tadi? 1, takut akan Tuhan. 2, orang yang menjaga lidahnya. 3, orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Niscaya Tuhan akan menyertai kamu, menyertai orang tuamu, menyertai seisi rumahmu. Karena Tuhan tertuju matanya kepada orang-orang benar. Semoga Tuhan memberkati kita, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas kebaikan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah remaja di gereja-Mu HKBP Menteng. Walaupun kami tidak saling melihat wajah, tetapi kami Engkau persatukan di dalam persekutuan yang indah ini. Kami boleh sama-sama menikmati firman Tuhan. Kami boleh disadarkan bahwa kami adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran itu. Takut akan Tuhan, meninggalkan kejahatan, dan menjaga lidah kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang yang di sekeliling kami. Terkhusus Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami. Kami boleh menyenangkan hati orang tua kami. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah studi kami Tuhan. Kami pada awal semester ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami sudah naik kelas, kami sudah memulai semester baru. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan semangat. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk semua orang tua remaja. Engkau berkati Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, supaya terus sehat untuk mendidik kami, memelihara kami, memberikan pendampingan kepada kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Boleh kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Tetapi kami yakin kasih setiamu tidak akan terpisah dari kehidupan kami. Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari NKB nomor 143 ayat 1 dan 2. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia
Yesus penebus, Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu, Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, jadilah teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Horas, anak-anak remaja HKBP Menteng, tetap semangat ya, tetap di dalam penjagaan kesehatan. Ingat protokol kesehatan ya, kalaupun mau pergi dengan mama sama papa sama opung, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Semoga kita bisa bertemu pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita nikmati. Shalom, Horas. Baik.